aman, nggak dapat gangguan. Indo Pride gua bro. Indo Walaupun Pride, Bu, ya. prediksi gua ada mungkin prediksi tim luar, cuma jiwa gua tetap Indo Pride banget mendukung tim-tim Indonesia di play-in sekali ini. Iya, dan tampaknya kalau di sosmed gue lihat Pak, sudah banyak nih yang nge-tag nih bahwa mereka udah nge-like Betul. kali ini dari live-nya dan sesuai janji gue bakal share. Betul Satu per sekali. Tadi satu. tadi gue sempat ngeliat ada yang nge-like dari sebelum jumlah like-nya 1000. Ada yang pas 4000 dia baru nge-like. Berarti gitu. bahkan sebelum kita ngomong pas, udah ada yang nge-like nih kayaknya Wah, Pas. itu- Ini ini contoh Flo. penonton aktif. Itu ada bisa dibilang kesombongan dari segi kuota juga. Mungkin kuota dia banyak banget jadi bener-bener nontonin dari awal sampai habis. Iya, jadi berarti mereka yang memang sangat mendukung tim-tim Indonesia. Mungkin mereka juga punya tim andalan kali ini di play-in Yap. dan mereka benar-benar antusias untuk melihat kali ini tim Indonesia bisa maksimal memberikan hasil untuk di play-in. Oh, Tapi kali ini spray down ke arah seorang bots. Bots pun tertumbangkan membuat karirnya sedikit rugi untuk tim Dewa. Tapi Toyo tak berlama-lama Jump shoot! mendapatkan 2 dari tim Fornix. Menumbangkan 2 membuat keunggulan besar untuk tim Dewa United. Gila men, jump shootnya bener-bener rapi banget tadi untuk spray yang dilakukan oleh seorang tuyul. Ada trade knock yang sudah terjadi dengan sangat cepat, 1 untuk kedua. Tapi kali ini dari seorang Duka, ada di bagian luar tentunya sedikit demi sedikit mengecoh pertahanan dari arah tim DU. Dan Duka langsung saja dengan cepat, namun tembakan datang dari bagian belakang. Nux berhasil mendapatkan yang ketiga. Ada 1 pemain terakhir, kalah close combat. Ingin dipulangkan ke arah lobby tapi naik ke bagian rooftop, tidak bisa di backup. Sempat dalam memberikan backup, jiggle tipis dan berhasil. Dewa United berhasil memulangkan Fornix menuju ke arah lobby. Fornix dipulangkan oleh 2 tim Indonesia. Game pertama oleh Bigetron, game kedua oleh Dewa United. Pergi ke pasar, beli bola ubi. Cakep. Lawan tim Indo, auto balik ke lobby. Itu dia yang dirasakan sama Fornix 2 game berturut-turut. Iya, 2 kali loh ya. Yang pertama ketemu BTR robot, yang kedua ketemu anak-anak Dewa. Iya betul, itu Nextnya- disiplin. Next, Erengel mau ketemu GPX kah? Wah biar lengkap. Lengkap gitu Biar kan. lengkap. Dikirimin piring cantik Tapi nanti. lo jadi ngasih beban ke GPX. Kalau misalkan tiba-tiba mereka ketemu, malah tiba-tiba GPX yang kalah. Kan Erengel Oh 3 kali. nggak apa-apa percobaan Bener. kedua, ketiga gitu kan. Tapi kalau misalnya GPX menang, Fornix dikirimin piring cantik. Iya, 3 tadi kali lawan tim Indo. masalahnya tadi gue ngelihat kayak Fornix sudah mutar itu kalau kata DU ya, pergi ke Jember naik kereta, nggak usah muter kalau ujung-ujungnya tetap rata. Wah, cakep. Sanskoy ketar-ketir. Karena kita bakal lihat dari 2 tim region Asia Pasifik bakal bertemu APG. juga. Tapi apa? Tadi yang nembakin kan Vampire, tapi Keroke sama APG, NC Enggak, bonyok APG dua nembak. tim. APG Oke. nembak warna biru soalnya tadi pas. Makanya gue Oke. bilang VP itu beda warna. Oh, berarti Vampire nggak ikutan nembak, yang nembak malah dari tim lain lagi ternyata Iya, tadi. tapi kita bakal fokus menuju ke arah tim KE dan juga kali ini dari tim YG di mana Stalker terlalu terbuka, tapi what a nice cover dari The Top. Langsung mendapatkan pemain dari YG, Baby Low kita tumbangkan dan sekarang Wah, rush nabrak, mulai bro. dilaksanakan. WT yang bukan water treatment sudah mulai coba untuk Loh. membackup dan tidak melihat adanya Marnet headshot. di bagian belakang, tapi lihat cover dari Susah Stalker yang langsung hadir dari sisi belakang menumbangkan YG. What a nice coordination dari tim KE. Ada aja backup yang muncul. Betul, itu panik banget yang ada di balik batu tadi, tiba-tiba nembakin 1 yang nongol 2 dari bagian belakang, itu ngebuat dia nggak bisa memberikan backup dengan sangat cepat. Dan YG kali ini bakal kocar-kacir karena mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. KE tidak memberikan tembakan lagi, baru gue bilang nggak memberikan tembakan, ternyata masih memberikan tembakan dari bagian belakang. Tapi di bagian depan ada time yang sudah mulai menunggu kedatangan dari WT dan juga 1 anggota mereka, OneSec. 2 pemain yang tersisa dipaksa turun dari bagian mobil sudah mulai berasap, hanya punya beberapa gundukan yang bisa mereka manfaatkan. Depan mereka tem, belakang mereka masih ada tim yang bisa nge-push sandwich position untuk YG saat ini. Tapi tem melepas lock mereka ke arah tim YG. Iya, kita lihat kayaknya juga tampaknya dari tem, mereka pun melakukan setup di bagian lower ground, tapi posisi mereka cukup terbuka pas, terutama dari posisi YG dan juga beberapa angle-angle lainnya. Tapi lihat dari tim tem, mereka terus masuk area compound, masuk ke lower ground, coba ngedefend, utamakan keselamatan terlebih dahulu pada kali ini. Mini sudah dipegang, mereka punya angle cukup enak menuju ke arah tim KE, KE pun cukup terbuka dan bosku tertumbangkan saat ini oleh seorang Stone. Ya, namun Rosemary. ada backup yang terjadi, tapi counter terjadi kembali, bahkan 3 pemain dari GPX tumbang, bahkan seluruh pemain GPX. Slogan mereka anti pecah, tapi di game kedua mereka masih digeprek, mereka masih dipecah untuk di kondisinya saat ini. Masih butuh proses seperti GPX untuk memperbaiki placement mereka di game yang kedua. Ada game yang ketiga tapi Vampire
mereka langsung nerabas ke arah tim lain lagi saat ini. Hale yang akan mereka incar. Iya, kita bakal tunjuk tampaknya dari seorang RNG lempar granat ke bawah, Chopper dalam posisi knockout. Tapi dari VPE tampaknya mereka terus menghujani granat bagaikan red zone buatan menuju ke arah tim Hale. Tidak banyak ruang gerak dan zona pun mentalnya ke arah open field. YG ini enak banget ya, Pas. Mereka punya tempat posisi di ujung zona. Tinggal bagaimana mereka bisa melakukan gatekeeping terhadap tim-tim di belakang mereka. Ya, tapi baru diomongin enak, betul. tampaknya mereka pun rata oleh tim satu. Ya, One berhasil memulangkan YG Karalobi menyusul Dewa United setelah mereka tadi memulangkan Fornix Karalobi di early game. Kali ini mereka yang dipulangkan Karalobi, 11 tim tersisa Bigetron masih bertahan. Last team dari Indonesia yang bakal berjuang, let's go Indo Pride. Masih ada harapan untuk Bigetron memperbaiki placement mereka saat ini. Ada di peringkat ke-12, mereka masih bisa bertahan, namun dari arah tim lain lagi. The Vampire yang terlock posisinya. Ruang gerak mereka tidak terlalu banyak, sama halnya seperti dengan Hale yang saat ini berada di ujung cukup dekat dengan blue zone yang kelima. Iya, ini butuh putar otak sih dari tim Hale. Zona Gimana gerak. caranya masuk ke arah zona jarak 300 meter dan depan mereka sudah ada berbagai tim yang menunggu mereka. Stone kayaknya bakal menahan bagian-bagian low ground, tampaknya dia juga menjadi pemain terakhir dari VP yang masih bertahan kali ini. Hale tentu nggak mau buang waktu terlalu banyak, mereka punya perjalanan cukup jauh 300 meter dan dengan tim-tim yang sudah menunggu di center zone yang begitu open. NC bisa nggak dia nahan dobrakan dari Hakyu? Nggak bisa bro, dobrakannya terlalu menyakitkan. Masih bisa bertahan sejauh ini tapi KAI bakal menghadapi One cukup dekat. Ada Devan yang berhasil diamankan, 1 tumbang 2 tumbang KAI. Apakah bisa membalikkan keadaan ini dengan menjatuhkan pemain-pemain dari One saat ini? Shark akan memberikan sebuah molotov ke bagian belakang sebuah batu. Ada top yang sedang dalam proses melakukan healing tapi bakal dipush. Begitu saja terbakar. ABS Mara Shark berhasil kembali mendapatkan 1 pemain dari KAI. Iya, kita bakal dari seorang Hoshuan. Bakal mendapatkan poin demi poin juga menghadapi tim KAI, tapi dia tampaknya nggak boleh lengah karena di depan, belakang sudah peluru yang connect dan KAI mendapatkan knock ke arah tim One. Sementara itu dari tim Vampire tertumbangkan di posisi ke-9 membawa 5 poin elimination. Kali ini 8 tim tersisa termasuk juga dari tim Bigetron. Ya betul sekali, KAI hanya mengisahkan last man standing mereka. Ada Kia yang tersisa seorang diri di balik sebuah pohon, langsung dipulangkan. Pemain One Karalobi mengintip menuju ke bagian depan, sedang ada proses revive yang dilakukan, akan langsung ditembak begitu saja, bahkan berhasil mendapatkan yang berikutnya kembali. Ada 1 lagi dari One di kiri One itu Kayai. Aduh, tertembaknya sama Tem, bukan sama pemain One. Ada Hong yang tadi terlewat momentumnya untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim. Tadi gue lupa, padahal baru sebentar. Tem, betul sekali. Iya, tapi lihat dari Bevi, apakah mendapatkan pemain tambahan juga. Dia tidak sadar bahwa masih ada pemain One di sebelah dia. Tapi terkena peluru dari jarak jauh juga. Hong masih bertahan, free shot diperoleh. Poin tambahan pun dikantongi oleh Hong. Hong bisa berlari, healing dulu. Main aman, healing dulu. Gerak pelan-pelan, tunggu zona kali ini menutup. Tapi dia nggak boleh sampai benar-benar nunggu zona menutup karena damage-nya bakal langsung bertambah. Betul, itu Kimau juga merangkak untuk keluar dari bagian blue zone, berharap untuk bisa diselamatkan. Kali ini granat akan dimasak. Lempar berarti karena Bigetron. Harusnya nggak bakal connect karena tadi lemparannya terlalu cepat. Sementara Tem udah 6 elimination loh. Iya, mereka udah 6 elimination. 12 poin saat ini belum ditambah dengan placement point yang mereka akan peroleh. BTR masih lengkap dengan keempat player mereka masuk ke dalam top 6 di zona kita kelima. Cepat juga ya, zona 5 dengan 6 tim. Betul, ini intensitas spike-nya tinggi banget dan Genfus lihat. Langsung mengintip-ngintip dengan menggunakan panci di bagian tangan, berharap kalau ada tembakan langsung menuju ke panci bukan ke badan dari Genfus. Iya, ini dari seorang Zuxi bakal bertahan juga, tampaknya kita bakal lihat dari BTR. Posisi cukup sulit dengan zona yang kembali mental ke arah depan dan ETP Bente kali ini juga mendapatkan 1 poin atau 1 knock yang sangat berharga dari tim BTR. Genfos juga menok ke arah tim Hale. Hale 2 ke knock, bahkan di end juga, tapi Zuxi dalam posisi juga knocked out saat ini. Ya betul, apalagi Bigetron belum masuk ke dalam zona. Revive akan segera dilakukan untuk menyelamatkan seorang Zuxi. Ada backup yang datang dengan sangat cepat, namun pergerakan dari Hale terlihat oleh Bigetron. Belum pertembakan dari Bigetron, Genfos melepaskan seorang diehard begitu saja karena dia lebih ingin mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi Morman bakal melihat pergerakan Bigetron, tembak langsung berarti seorang Luxi, dan Luxi bertahan dengan low HP di dalam sebuah smoke bertahan. Morman masih belum bisa mendapatkan pemain Bigetron, tapi Genfos tertembak oleh ETP. Ada Pat 999 yang
angle-nya bebas banget untuk menangkap pemain-pemain dari Bigetron saat ini. Iya, dan tiba-tiba dari BTR hanya menyisakan duo kembar kali ini. Tachibana bersaudara, Luxi Zuxi bertahan, Genfos dalam posisi knockout. Tapi posisi mereka terus dihujani peluru oleh seorang Fat. 999. Ya, ini susah banget buat Bigetron karena angle tertutup oleh tim-tim yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Bigetron berada di pinggiran circle, tapi dari time mereka bakal mendobrak ke arah depan sana, mobil bakal dihancurkan begitu saja, tapi malah membuat anggota mereka tumbang. Molly. Molotov dilemparkan, angle dan juga ruang gerak dari time benar-benar Satu granat, terbatas. Exozip. Satu granat bakal segera dimasak, tapi terlebih dahulu diamankan oleh HK arah lobby. Tem selesai di peringkat ke-6 dengan 6 elimination. Itu pala granat masuk pas. Dar, 3 orang THQ langsung pulang ke arah lobby. Betul. Instan pulang ke arah lobby, tapi apa boleh buat, tampaknya timingnya tidak dapat. Dan BTR masuk dalam top 5 teams pada game kita yang kedua. Betul, masih bisa ngereset, ternyata revive-nya berhasil. Hanya dengan mengorbankan satu anggota mereka, Misery yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Mereka berhasil mendapatkan ujung dari zona yang ke-6. Bluezone sudah mulai bergerak juga dan ada seorang Dem Cutie yang sudah mulai menembak menuju ke arah ETP yang ada di bagian belakang sebuah jerami, namun Bente masih bisa bertahan sejauh ini dan Dayhard sudah mulai bangkit menembak sedikit terlambat, timing yang nggak dapat dan dia bisa menghindari granat yang dilemparkan dari ETP, namun low HP kali ini dia butuh bergerak untuk mengamankan posisinya Dayhard. lebih aman ke arah zona dan lock angle dari ETP tidak akan lepas ke arah Dayhard. Wah, Dayhard nggak punya healing pas. Lihat, Betul. dia nggak punya first aid kit. Karena tadi gue lihat dia lagi coba untuk melakukan healing, tapi ternyata healingnya minim banget. Tapi lain sisi dari ETP terus dihujani peluru juga oleh tim THQ dari DMQT. Mendapatkan satu knock menuju ke arah ETP yang membuat mereka tentu dalam posisi yang cukup kesulitan. Hanya 3 player masih aktif dan zona kembali menuju ke Dayhard arah kalah. THQ. Top 4 untuk tim Bigetron dan Betul. 3 pemain yang masih bertahan saat ini. Let's go Bigetron, di mana Luxi kali ini bakal membackup dari bagian belakang, memberikan follow up ke arah depan dan Zuxi Molly. sudah mulai melemparkan molotov juga bagian dalam. Bakar Itu dalamnya. Tumbang satu, Dem Cutie tumbang. 2 bisa diamankan oleh Bigetron, Genfos cukup dekat dan Dapat 2 lagi. berhasil diamankan. Zuli juga ikutan tumbang. 1 orang terjebak di bagian luar, sudah mulai diintip reload terlebih dahulu. Zuxi, awas jangan sampai lewat momentumnya karena ada granat yang bakal dilemparkan. Dan rata! Red Aliens berhasil memulangkan Top two. hak ke arah lobby. Top 2 Chicken? kali ini tinggal Chicken? menghadapi ETP. Zona. 1 tim terakhir dan Bigetron masuk dan mengamankan zonanya. Iya, mereka mengunci bagian zona di mana dari tim ETP. Meskipun yang 4 player, zonanya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kendaraan meleduk. Zonanya open untuk menuju ke arah posisi Bigetron. Tapi masih ada bagian dari kendaraan. Apakah bakal coba nge-bait dari seorang Bente? Tapi kita lihat dari seorang Genfos tampaknya cukup dekat dengan posisi Bente. Oh, Mereka nice! dapat 1. Apakah bakal dapat 2? Kali ini hampir bahkan dapat 2. Tinggal 2 lagi. Bigetron is on a roll. Ratain, ratain, ratain. Satu lagi. Let's go Indo Pride. Pulangin dulu ke arah lobby supaya nggak ada informasi yang masuk ke arah pemain dari ETP. Last man standing masih bisa ngepron dan hanya bisa ngepron. Bente minggir, dipulangin ke arah tabrak. lobby, mau dilindas masih belum kelihatan. Pan, woi, nggak gacor itu 9-nya. Ayo ratain Bigetron. Luxi itu di semak-semak. Aryo, Pak polisi datang Pak. Ini orang di semak-semak ngapain woi? Genfos polisi Tabrak. keliling. Tabrak, aduh, masih miss. Ini Pan iseng banget ya. Nembak ke arah Luxi dan berhasil diamankan oleh Bigetron. WWCD pertama untuk Indonesia. Bigetron Red Aliens di Miramar. Iya, dengan total 10 elimination, 25 poin masuk ke kantong tim Bigetron. Dan akhirnya kita melihat kali ini tim Indonesia bisa langsung mendapatkan winner chicken dinner. Indonesia! Masa dari Bigetron belum habis, mereka masih bisa bangkit, mereka masih bisa mengejar poin, dan mereka masih bisa menunjukkan kemampuan mereka di bawah play-ins. DU sudah, Bigetron sudah, tinggal GPX. Iya, yuk kita satukan suara untuk tim GPX juga agar mereka bisa maksimal. Karena tentunya mereka 2 game belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi hal tersebut bisa berubah, masih banyak kesempatan juga. Kita doakan kali ini dari DU sudah maksimal, BTR sudah maksimal, tinggal GPX yang kita harus dukung dan juga doakan.